Baiklah, mungkin kita pernah mendengar berita tentang pencurian di sebuah rumah. Pasti di situ polisi mendatangi rumah dan polisi akan mengumpulkan semua informasi untuk melakukan observasi, termasuk di dalamnya mencari sidik jari pencuri. Ya mungkin saja misalnya menyentuh pada benda-benda yang disentuhnya. Mengapa sidik jari itu dibutuhkan polisi untuk mengungkap suatu kejahatan? Jadi apakah setiap sidik jari setiap orang itu berbeda-beda? Nah, jadi di sini kita akan coba kaitkan hubungan antara sidik jari dengan materi genetik yang dimiliki oleh manusia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita akan membahas tentang substansi materi genetik yang terdiri atas kromosom, DNA, dan gen. Untuk sintesis protein akan kita bahas di minggu berikutnya. Oke. Secara umum, kalian pasti sudah tahu bahwa DNA itu merupakan materi genetik yang terdapat di dalam tubuh yang diwariskan orang tua kepada anaknya. DNA dapat berperan dalam mengidentifikasi identitas seseorang. Salah satu cara mengidentifikasi identitas seseorang dapat dilakukan dengan sidik jari tadi. Jadi, hari ini kita akan ketahui tentang bagaimana sih peran kromosom, gen, dan DNA. Bagaimana struktur kromosom, DNA, dan gen. Oke, baiklah, yang pertama kita ke kromosom. Kromosom terdiri atas asam nukleat yaitu DNA dan RNA dan protein. Terdapat di dalam nukleus atau yang biasa kita sebut dengan inti sel. Berperan dalam hereditas atau pewarisan sifat karena mengandung faktor pengendali keturunan atau gen. Panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Tipe kromosom meliputi dua, ada autosom, ada gonosom. Oke, kalau autosom itu kita sebut dengan kromosom tubuh, sehingga biasa disebut disingkat dengan AA. Kemudian kalau gonosom itu kromosom kelamin. Biasanya kalau yang laki-laki itu XY, kalau yang perempuan itu XX. Nanti akan kita ulas lebih lanjut lagi. Nah, jadi di sini konsepnya intinya kromosom itu terletak di dalam inti sel, ya. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Ini kromosomnya. Nanti di dalam kromosom ada apa lagi? Banyak ya. Ini ada DNA. Seperti itu. Karena tadi di dalam kromosom terdiri atas asam nukleat berupa DNA maupun RNA dan protein. Oke, kemudian DNA. DNA itu ditemukan di dalam nukleus, memiliki rantai double helix, komponen gula berupa deoksiribosa, basa nitrogennya terdiri atas purin berupa adenin dan guanin, dan pirinimidin berupa sitosin dan timin. Memiliki gugus fosfat, berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein, serta replikasi DNA itu terbagi menjadi 3. Replikasi itu seperti sebuah menggandakan seperti itu ya. Ada yang dinamakan dengan replikasi semi konservatif, replikasi konservatif, dan dispersif. Kalau konservatif ini kan tadi DNA itu kan berupa double helix ya. Double helix itu rantai berpilin 2 seperti yang terlihat pada gambar. Ini ada 2 rantai di sini. Nah, jadi kalau dia bereplikasi secara konservatif itu artinya ketika bentuk rantai double helix DNA itu tetap DNA yang lama, tapi menghasilkan double helix yang baru, seperti terfotokopi lah, seperti itu. Kemudian kalau yang replikasi semi konservatif itu rantai yang semulanya double helix itu akan memisah menjadi 2 rantai. Nah, jadi ada pita tunggal. Jadi pita yang satunya tadi mencetak pasangannya, yang satunya juga mencetak pasangannya. Itu kalau yang semi konservatif. Kemudian kalau yang dispersif itu ketika rantai double helix memutus segmen-segmen dari rantainya, dan nanti segmen-segmen itu akan membentuk segmen yang baru dan membentuk DNA yang baru. Kemudian enzim.
Enzim yang berperan dalam replikasi yaitu ada enzim helikase, polimerase, dan ligase. Kalau helikase itu fungsinya untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal mononukleotida. Kemudian yang polimerase itu merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Kemudian ligase untuk menyambung ulir DNA baru yang terbentuk. Jadi sebenarnya konsepnya itu hanya seperti ini. DNA itu apa sih sebenarnya? DNA itu kepanjangannya tadi lupa ya saya, itu deoksiribonukleik asid. DNA itu terdiri dari 3 komponen dasar. Jadi bisa dikatakan DNA jika dia mempunyai komponen-komponen ini. Jadi DNA itu punya rantai-rantai nukleotida namanya. Satu rantai nukleotida itu berupa gula pentosa, kalau DNA itu gulanya berupa deoksiribosa, kemudian basa nitrogen yang ada purin dan pirimidinnya, kemudian gugus fosfat itu satu nukleotida. Sedangkan kalau DNA itu sifatnya polinukleotida. Jadi banyak sekali itu gula fosfat, gula pentosa sama basa nitrogen. Nah, seperti itu. Jadi polinukleotida ya, banyak sekali rantai polinukleotidanya DNA yang terdiri dari 3 komponen dasar itu tadi. Kemudian gen. Gen itu berperan dalam mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian terletak dalam lokus kromosom yang tersusun secara linear. Sebenarnya gen ini juga adalah komponen yang berisi DNA. Jadi dia ada protein dan DNA. Gen yang terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog itu disebut dengan alel. Apabila dalam lokus yang sama terdapat lebih dari 1 alel, berarti disebut alel ganda. Setiap gen bertanggung jawab untuk mengontrol satu sifat khusus. Misalnya suatu gen biasanya dituliskan dengan simbol huruf kapital untuk gen pembawa sifat dominan dan huruf kecil untuk gen pembawa sifat resesif. Jadi biasanya susunan gen dalam suatu individu itu disebut dengan genotip. Nah, sedangkan sifat yang tampak itu disebut dengan fenotip. Itu secara bahasanya. Oke. Untuk yang RNA itu sebenarnya bagian dari DNA. Nah, jadi sebenarnya kalau DNA itu rantainya berpilin 2, kalau RNA itu rantainya berpilin 1, jadi tunggal atau disebut juga dengan single helix. Kalau yang susunannya juga sama, terdiri dari nukleotida. Nukleotida itu kan ada gugus gula pentosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Bedanya di sini, kalau di RNA gula pentosanya itu berupa ribosa. Nah, sedangkan kalau basa nitrogennya adenin dan guanin sama pada golongan purin, sedangkan pada golongan pirimidin itu sitosin dan urasil. Kalau pada DNA kan sitosin dan timin, kalau pada RNA sitosin dan urasil.